Baik, selamat siang semua mahasiswa yang saya banggakan. Saya harap semuanya, meskipun kita nggak bisa bertatap langsung, saya harap semuanya tetap diberikan kesehatan hingga nanti ada kesempatan kita bisa bertatap muka secara langsung. Baik, langsung saja di perkuliahan kita, mata kuliah Gitar 1 di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lalu, yaitu teknik dasar, dan hari ini kita akan mempelajari tentang macam petikan dalam gitar. Baik, dalam macam-macam petikan dalam gitar ini ada dua. Yang pertama yaitu apoyando. Kemudian yang berikutnya yaitu tirando atau al aire. Baik, saya akan menjelaskan yaitu apoyando. Oke, dalam pengertiannya, definisinya, apoyando yaitu berasal dari bahasa Eropa yang berarti petikan bersandar. Yang dimaksud bersandar yaitu dalam memainkan teknik ini, setelah kita memetik satu senar dan senar kita, jari kita bersandar atau tidak lengket pada senar tersebut, tapi kita bersandar ke senar berikutnya atau dawet berikutnya, yang pastinya yaitu atasnya. Misal kita menekan senar nomor 1, yaitu yang paling bawah. Nah, setelah kita menekan senar 1, jari kita otomatis bersandar ke senar 2 atau di atasnya, yaitu senar 2. Otomatis. Ya, karena kita memainkan teknik apoyando, yaitu setelah kita main, kita bersandar ke senar berikutnya. Terus kemudian seterusnya, kalau kita menekan senar nomor 2, otomatis jari kita akan bersandar ke senar nomor 3. Begitu pula seterusnya. 3 kita tekan dan jari kita akan menekan kita akan bersandar ke senar nomor 4. Jika kita menekan senar nomor 4, otomatis kita bersandar ke senar nomor 5. Dan kalau kita menekan di senar nomor 6, jari kita akan berhenti atau bersandar di top atau bagian gitar. Masih ingat kan bagian-bagian gitar yang yang udah saya jelaskan di minggu lalu? Baik, itu tadi untuk teknik memetik apoyando. Dan fungsi dari petikan apoyando ini biasanya nada yang dihasilkan itu lebih bulat. Karena kenapa? Kita memetiknya beda ya. Kita itu memetik dari atas, kita tekan dari bawah. Kita tekan ke arah bawah. Bukan kita tangan kita dari dalam terus kita tarik. Itu enggak. Seperti yang video yang kemarin saya share di YouTube, kalian bisa ulangi lagi dan kalian bisa saksikan lagi ya. Dan umumnya untuk teknik apoyando ini biasanya dimainkan saat melodi atau satu senar, bukan untuk saat mengiringi atau main accompaniment, bukan, hanya untuk main melodi. Baik, yaitu setelah apoyando ini ada tirando atau al aire. Nah, untuk tirando al aire ini, untuk definisinya yaitu berupa teknik dalam memetik gitar, yaitu dimana setelah kita memetik, jari kita tidak bersandar ke senar berikutnya atau senar di atasnya. Karena kenapa? Untuk teknik ini memang dimunculkan setelah kita metik, kita langsung kita angkat tanpa bersandar di senar berikutnya. Jadi jari kita tanpa bersandar, langsung kita angkat. Nah, sama dengan teknik apoyando tadi, teknik tirando ini juga punya fungsi tersendiri. Fungsi dari teknik tirando ini yaitu untuk bukan nada yang lebih dengan volume atau suara yang lebih pelan daripada teknik apoyando tadi.
Dan biasanya untuk teknik tirando ini digunakan untuk petikan ketika kita mengiringi atau kita memainkan accompaniment aja. Nah, karena kenapa? Kalau kita memainkan teknik apoyando dalam memainkan chord atau accompaniment, itu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kelihatan seperti suara staccato atau putus-putus. Nah, nanti kalian bisa melihat video tutorialnya di link yang akan saya share ya. Sementara ini kita fokus tentang teorinya dulu, tentang definisinya dulu dari semua teknik tersebut. Baik, setelah tadi Bapak jelaskan apoyando dan tirando secara definisi, nah sekarang kita beranjak di sini. Oke, di nomor yang pertama ini jika kita menemukan tanda 1 1 1 1 ini artinya senar pertama, fret pertama kita mainkan 4 kali, 1 2 3 4. Selanjutnya yaitu senar pertama juga fret kedua kita mainkan 4 kali juga, 1 2 3 4. Nah, kalau seperti ini kita mainkan senar pertama juga sama, tapi fretnya berbeda, yaitu fret ketiga kita mainkan 4 kali juga, 1 2 3 4. Begitu juga pun dengan nomor 4 ini kita mainkan di fret keempat senar pertama, 1 2 3 4 ya. Kemudian jika ada tanda 3 ini artinya kita kembali ke fret ketiga atau fret sebelumnya, kita mainkan 4 kali juga, 2 ke 4. Terus kembali ke 2 fret kedua, 2 ke 4, dan kembali ke fret ke 1 atau F, 2 ke 4. Begitu untuk cara membaca tabulatur di senar nomor pertama. Latihan nomor 2. Nah, untuk latihan nomor 2 ini sama halnya di latihan pertama, tapi kita mainkan di senar nomor 3 atau G. Nah, tapi kita mulainya di fret pertama, yaitu kita mainkan 2 kali. Karena ini terlihat kita ada tanda 1 2 kali. Kemudian yang ini juga, ini kita mainkan 2 kali. Begitu seterusnya ya. Coba dipahami untuk bagian berikutnya juga. Nomor 3 juga sama. Nah, nomor 3 ini hanya 1 kali, senar pertama fret pertama. Kemudian yang dimainkan yaitu senar kedua fret kedua. Berikutnya senar 3 fret ketiga. Kemudian senar 4 fret keempat. Kemudian berikutnya yaitu senar senar pertama fret ketiga. Kemudian berikutnya juga ini ya. Baik, terus kemudian berikutnya juga ini 1. Untuk latihan berikutnya ya, ini sekarang mungkin semuanya bisa lebih didengarkan maksimal karena ini sangat penting. Nah, ini sekarang Bapak akan coba kombinasikan agar kemampuan kalian dalam membaca notasi musik atau yang mungkin sering dibilang notasi balok itu lebih menguasai, nggak hanya sekedar tahu tapi benar-benar menguasai. Karena ini basic. Jika kalian bisa membaca notasi balok, kalian bisa memahami musik lebih dalam ya, karena semua pengetahuan tentang musik itu dasarnya dari membaca notasi musik. Kalau kalian tidak bisa membaca, kalian akan buta dalam bermain musik atau memahami tentang pengetahuan tentang musik. Baik, langsung saja di sini lebih mudah. Dalam notasi balok yaitu pertama ini ada tanda G atau kunci G atau treble clef. Ini menandakan bahwa jika ada tanda treble clef kemudian ada nah, bedanya 5 garis ini beda. Ini bukan senar atau string pada gitar kalian, tapi ini hanya sekedar tanda untuk penempatan not apa yang ada dalam notasi ini. Langsung saja, jika kita menaruh whole note atau not penuh ini di bagian atas ini, nah itu artinya
kalau di dalam gitar kita itu berada di sini, senar pertama tanpa ditekan, dan not tersebut adalah E, atau berada di first string open atau senar pertama tanpa ditekan. Ya. Berikutnya yaitu ini. F. Di mana letak F? Kalau pada gitar kita itu berada di sini, senar pertama, fret pertama. Ya. Nah, kalau dalam music notation itu berada di ini, cross line atau menyeberang di dalam melewati di tengah-tengah garis yang paling atas. Nah, sekali lagi kalau dalam gitar kita yaitu di first string, first finger, first fret, yaitu di senar pertama, jari pertama, jari nomor 1. Nah, untuk penomoran jari minggu lalu kita udah belajar. Ya, saya harap kalian udah memahami karena ini adalah lanjutan. Kemudian first fret atau fret pertama. Ya, bisa dipahami. Berikutnya yaitu G. Nah, G kita bisa letakkan whole note ini di paling atas atau bisa dikatakan di rooftop, di atas, di atap sendiri, ya. Nah, kalau di dalam gitar di mana note G di sini? Senar pertama, fret ketiga, 1, 3 di sini. Benar-benar diingat, target hari ini 3 note ini kalian benar-benar paham, baik posisinya dalam gitar dan penempatannya juga dalam musik notation ini. Baik, kita beranjak ke berikutnya. Nah, ini adalah latihan pada senar pertama. Untuk latihan pada senar pertama ini, kalian bisa memperhatikan ini, nilai not ini, E, F, G. Nah, kalau di dalam tab itu ya 0 atau 0 artinya tanpa ditekan. Kemudian kalau F itu berada di senar pertama, fret pertama, dan G itu berada di senar nomor 1, fret ketiga. Nah, untuk yang kosong sekarang Bapak akan kasih waktu untuk kalian menyelesaikan, ya. Mungkin Bapak akan kasih waktu sekitar 1 atau 2 menit. Kalian bisa mengulangi video ini, ya. Kemudian Bapak tunggu 5 menit untuk memahami, ya. Karena masih ada nomor-nomor selanjutnya yang kalian harus pelajari. Tapi untuk sementara Bapak kasih waktu 5 menit untuk melihat video ini yang Bapak share. Nanti kalian bisa ulangi, kalian bisa tulis di buku catatan kalian note apa, nanti kasih nama, entah ini E, F, G, E, F atau G. Semua latihan ini ada pada senar pertama, ya. Nomor 3 juga. Nah, untuk nomor 2, nomor 3 ini sementara ini nggak usah dulu karena 5 menit itu hanya untuk mengerjakan atau kasih nomor di yang nomor pertama. Untuk 2, 3, 4 ini kalian bisa, ya. Terus ini sekalian Bapak akan tunjukkan untuk latihan pada senar 2. Ya, ini. Kalian bisa melihat contoh di yang pertama nomor 1 ini B, C, D. Karena semuanya ini sama. Kalian tinggal perhatikan. Yang misal ini B, ini kalau dilihat ini 0 ini artinya B, ya. Begitu seterusnya. Nah, setelah kalian bisa membaca notasi musik atau tab di senar 1 dan 2, nah di terakhir ini harapannya saya kalian bisa memainkan tangga nada C pada senar 1 dan 2. Nah, untuk ini mohon maaf saya tidak akan kasih contoh dalam memainkan gitar, atau saya kan tidak akan memberi contoh dalam video memainkan tangga nada C ini.
Karena kalau saya kasih video, otomatis kalian bisa melihat langsung. Kalian hanya bisa copy, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah kalian bisa membaca notasi musik dan mengimplikasikannya pada instrumen gitar. Ya, sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu gitar 1. Sangat basic. Nah, sebelum kalian memainkan not ini agar lebih mudah, kalian bisa mencatat dulu notnya apa, terus posisinya ada di mana, ya, hingga nanti sampai ini not yang terakhir ini. Baik, ini untuk tugas. Jadi sebelum kuliah dimulai, Bapak akan tunggu ini kalian mengerjakan ini. Ini maksudnya untuk tugas minggu depan. Sebelum perkuliahan minggu depan dimulai, Bapak tunggu untuk tugasnya diselesaikan, ya. Mungkin ini untuk materi yang Bapak kasih. Setelah ini Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk mengulang video ini. Mungkin ada bagian-bagian yang saudara semua yang belum paham, karena setelah itu seperti yang ini SOP atau panduan kuliah online yang sudah Bapak share minggu lalu. Nah, setelah 10 menit Bapak akan kasih pertanyaan kalian. Bapak akan tunjuk tag nama kalian. Bapak nggak akan tag, Bapak cuma tulis di WA. Itu akan membuktikan kalian benar-benar masih aktif nggak, masih online mengikuti kuliah ini atau enggak, ya. Baik, saya akhiri untuk presentasi Bapak, atau saya akhiri untuk materi yang Bapak paparkan untuk nih. Oke, silakan memutar kembali video ini, memahami, dan setelah itu jawab pertanyaan yang Bapak kasih. Terima kasih. Selamat siang.